Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya. Sedulur kabeh, aja kelalen, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Sahabat GIF dan juga sahabat Kelana Masa yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kala ini saya masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Salam hormat, salam taklim, salam santun, salam paseduluran buat sahabat GIF dimanapun berada, baik yang di dalam negeri ataupun di mancanegara tentunya. Semoga sahabat GIF semuanya dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang melimpah, karir terus membaik, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya mujibal wujud. Sahabat GIF yang berbahagia dimanapun berada, pada video kala ini sahabat ya, saya menyapa panjenengan semua tentunya dalam rangka memberikan tanggapan karena ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami tentunya. Pertanyaan itu nggak cuma satu ataupun dua sahabat GIF ya. Maka dari itu saya kepingin memberikan jawaban lah kepada sahabat yang bertanya tentunya di kontak WA tentunya sahabat ya. Banyak sahabat yang bertanya di kontak WA, Kang, apakah mediumisasi itu perlu? Apakah teori mediumisasi itu bisa diajarkan? Ya, itu pertanyaannya. Intinya mungkin sahabat yang bertanya di WA tentunya mungkin kepingin menguasai metode mediumisasi dan mungkin kepingin bertanya bagaimana caranya. Mungkin seperti itu sahabat intinya ya. Namun pada video kala ini sahabat ya, intinya saya memberikan jawaban atas pertanyaan yang masuk. Segini sahabat GIF ya, sebetulnya mediumisasi itu tidak begitu penting ya, apalagi dalam rangka metode pengobatan ya. Pengobatan menggunakan metode mediumisasi menurut saya tidaklah menjadi sebuah keharusan ya, itu. Bila mana ada yang bertanya bagaimana cara mediumisasi, itu andai kata pertanyaannya arah ke situ. Intinya cara mediumisasi ya mediumisasi sahabat ya. Apakah ada doa tertentu? Yang saya pahami tidak. Tidak ada doa tertentu untuk mediumisasi. Jadi kuncinya kita memang sudah memahami teori mediumisasi sahabat ya. Seperti itu. Intinya begini sahabat ya. Kalau kita dalam memahami keagamaan itu masih kurang luas, bagus tak usahlah memilih mediumisasi menjadi pilihan awal itu sahabat ya. Karena mediumisasi itu hukumnya tidak wajib. Lebih tepatnya begini sahabat ya. Ilmu untuk mediumisasi atau keilmuan teori mediumisasi itu tidak wajib harus dikuasai atau dimiliki kok. Yang lebih wajib itu yakni memahami bagaimana agama Islam itu bisa difahami secara lebih meningkat. Itu lebih bagus sahabat. Karena mediumisasi ini terkadang rawan terjadi adanya dialog dan tanya jawab dengan makhluk gaib. Rawannya di mana? Terkadang makhluk gaib ini ngajak berdebat dengan kita terkait mungkin agama Islam ataupun tentang kehidupan. Rawan bagi yang memang masih minim pengetahuan terkait agama Islam, nanti bisa tergelincir, kena bujuk rayu oleh makhluk gaib yang dimediumisasi itu sahabat ya. Jadi janganlah berambisi berlebihan guna untuk bisa mediumisasi. Kalau saya pribadi, mediumisasi itu memang ya hanyalah merupakan sebuah ya katakanlah hiburan sahabat ya. Terjadi beberapa dialog yang muncul, banyak pertanyaan dari makhluk gaib. Saat diajak ngobrol tentunya kita harus banyak pengetahuan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita nantinya terkecoh sahabat ya. Karena kalau sampai kita terkecoh, kita dibujuk rayu oleh makhluk gaib saat kita mediumisasi, itu rawan akidah kita itu melenceng sahabat ya.
Dan pesan saya, setiap mediumisasi yang ada, baik di video channel ini ataupun di channel Kelana Masa, saran saya janganlah dipercaya seutuhnya sahabat. Seperti itu. Ambil saja benang merah guna untuk menambah wawasan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Perkara bagaimana metodologi mediumisasi, janganlah terlalu berambisi kali sahabat ya. Biasa-biasa saja intinya. Itu gak begitu penting. Yang terpenting yakni fahamilah agama secara mendalam, secara menyeluruh. Saat pun nantinya bisa mediumisasi, diajari oleh guru panjenengan semua tentunya, andai kata diajarkan itu, panjenengan itu tidak keteter saat didebat terkait urusan agama khususnya. Kadang-kadang makhluk gaib ini bisa saja menjebak sahabat ya, menjebak bertanya seperti ini, seperti itu. Mungkin mencoba untuk mengukur seberapa kita memahami tentang agama. Kadang dijebak ke situ sahabat ya. Maka dari itu saran saya, mediumisasi janganlah diutamakan bagi kalangan, mohon maaf, kalangan yang belum memahami ataupun kurang berpengalaman, kurang mendalam dalam sisi memahami agama. Itu dulu sahabat ya. Lagi-lagi memang makhluk gaib itu ya namanya makhluk gaib, tidak perlu untuk dipercaya seutuhnya. Sifat dasar daripada makhluk gaib khususnya golongan jin kafir atau non muslim itu memang sahabat ya, rawan bohong. Apakah ada jin yang jujur? Tentunya nanti ada pembahasan di kesempatan yang berbeda sahabat ya. Dalam video kali ini saya membahas tentang seputaran mediumisasi. Andai kata sahabat Gift ataupun sahabat Kelana Masa yang bertanya di WA tentunya seputaran mediumisasi, ya mediumisasi memang itu ada caranya. Tapi saya tidak berani gegabah untuk mengajarkan secara dini atau terburu-buru bagaimana cara mediumisasi sahabat ya. Karena untuk memahami teknis mediumisasi itu harus didasari fondasi pemahaman agama yang ya cukup mendalam sahabat ya. Supaya saat terjadi sebuah adu argumen atau perdebatan dengan makhluk gaib, bangsa jin tentunya, itu kita tidak sampai terkecoh sahabat ya. Mana makhluk gaib yang memang bisa dipercaya ucapannya, mana makhluk gaib yang hanya sifatnya menjebak kita selaku manusia tentunya. Itu sahabat ya. Lagi-lagi saran saya buat subscriber saya baik di channel ini ataupun di channel Kelana Masa, janganlah kepingin menguasai metodologi mediumisasi secara terburu-buru. Itu sahabat ya. Apakah teknis mediumisasi itu bisa diajarkan? Sebetulnya bisa. Bisa-bisa saja sahabat ya. Namun saya pribadi tidak berani gegabah untuk menurunkan metodologi mediumisasi. Karena mediumisasi ini syarat rawan dengan tipu muslihat makhluk gaib kalau kita memang kurang berpengalaman saat melayani obrolan. Maka dari itu untuk anggota-anggota saya yang baru tentunya itu pun belum saya ajari mediumisasi. Bagi anggota-anggota saya yang tentunya sudah nggak asing lagi buat sahabat Gift semuanya yang biasa saya tugaskan untuk mewakili saya mediumisasi, mereka kenal saya, gabung dengan saya itu bukan setahun 2 tahun sahabat ya. Ada rata-rata itu di atas 5 tahun ya. Di atas 5 tahun baru saya tinjau sisi pemahaman terkait ya memahami agama ini. Itu kira-kira sudah memenuhi kriteria guna untuk saya ajarkan mediumisasi atau belum. Itu sahabat ya. Rata-rata saya ulang balik itu di atas 5 tahun kawan-kawan yang memang biasa saya tugaskan untuk mewakili guna mediumisasi. Itu sahabat ya. Jadi saran saya ulang balik, jangan terburu-buru kepingin menguasai konsep mediumisasi. Mungkin itulah sekilas yang perlu saya sampaikan sahabat ya terkait mediumisasi. Apakah mediumisasi ini sebetulnya bisa difahami secara otodidak lah bahasanya? Sebetulnya sangat rawan sahabat ya. Kalau sahabat hanya menonton teori mediumisasi di channel-channel yang panjenengan tonton, lantas panjenengan meniru sendiri,
mempraktekkan sendiri itu rawan sahabat ya. Bagi kalangan pemula, sedangkan anggota saya saja saat praktek mediumisasi itu harus saya backup. Kenapa? Karena harus saya kondisikan situasi di sekeliling itu kondisi aman. Aman untuk siapa? Aman untuk anggota yang mediumisasi, aman juga untuk mediator, dan aman juga untuk sekeliling sahabat ya. Karena kadang-kadang rawan timbul terjadi chaos ya. Intinya mediumisasi tidak semudah yang dibayangkan. Itu sahabat ya yang perlu saya garis bawahi. Mana tahu ada sahabat gift ataupun sahabat kelana masa yang memang berambisi kepingin menguasai metodologi mediumisasi. Saran saya bersabar. Silakan Anda istiqomah dulu dalam belajar kepada guru panjenengan dimanapun panjenengan tinggal ya. Fahami keagamaan, hukum-hukum agama secara mendalam supaya saat terjadinya obrolan, saat konsep mediumisasi itu panjenengan bisa menjawab secara baik dan benar berdasarkan aturan agama yang ada sahabat ya. Karena tidak semua makhluk gaib yang dipanggil itu sudah muslim. Kadang-kadang ada yang sudah muslim, kadang-kadang ada juga yang non muslim, kadang-kadang ada juga yang fasik. Itu sahabat ya, dibutuhkan pemahaman agama pada diri kita guna untuk melayani obrolan, dan syukur-syukur bisa menarik makhluk gaib yang non muslim bisa menjadi muslim nantinya atas dialog yang terjadi, obrolan yang dibangun. Makhluk gaib ini dapat hidayah dari Allah, itu bagus. Artinya boleh-boleh saja, dan alhamdulillah bila mana mampu seperti itu. Karena saya pribadi pun tidak bisa dan tidak pernah boleh memaksakan agama kepada pihak manapun, baik itu bangsa jin sekalipun sahabat gift ya. Jadi intinya mediumisasi hanya dalam rangka hiburan ya. Kalau saya menganggap itu hiburan sahabat ya. Hiburan yang adanya edukasi guna kita semua. Karena di sebalik alam kita itu ada kehidupan juga. Lagi pula agama Islam itu tidak hanya untuk bangsa manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak diciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah dengan cara bagaimana? Tentunya dengan cara yang sudah ditentukan oleh agama Islam. Begitu sahabat ya. Mudah-mudahan sedikit jawaban dari saya melalui video ini terkait mediumisasi bisa menjadi tambah wawasan buat panjenengan semua, dan bisa diambillah sisi benang merah yang saya maksudkan tentunya. Silakan bersabar dan terus untuk mendalami agama Islam supaya wawasan makin luas, karena Islam itu sangat dalam kalau ditelusuri, kalau difahami terkait isi pengetahuannya sahabat ya. Semua dalam agama itu ada. Yang terpenting kita mampu untuk sabar istiqomah dalam pembelajaran. Mudah-mudahan segala hajat yang ada diridhoi oleh Allah dan dimudahkan. Itu sahabat ya, sedikit jawaban saya terkait mediumisasi. Mudah-mudahan bisa menjadi pengertian lah, ataupun bisa diambil benang merahnya. Jangan buru-buru dan hati-hati. Kuncinya kita tawakal kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.